Kemudian yang terakhir, rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam ini, kata sebagian ulama ini, anti stres. Selepas orang itu usaha, kalau usahanya mentok, akhirnya iman dia pada takdir akan meredakan emosinya, akan meredakan hatinya, akhirnya enggak jadi stres. Jadi kalau iman pada takdir ini enggak mantap para hadirin, begitu orang itu sudah notok, akhirnya bukan pasrah, tapi malah gantung, putus asa. Kita yakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, diciptakan, ditentukan, dan ketentuannya Allah tidak akan berubah para hadirin. Allah ini ilmunya sempurna, maka keputusannya tidak perlu berubah-ubah. Kalau kita ini pengetahuannya begitu dangkal, akhirnya sikapnya dalam memutuskan sering berubah-ubah, karena kita nggak tahu masa depan, masa yang akan datang, akhirnya sering keliru, sering berubah-ubah. Allah yang menciptakan segalanya, yang tahu segalanya, maka kalau Allah memutuskan tidak mungkin berubah. Kalau orang itu ditakdirkan dia ini masuk neraka, memang yang terbaik pada dia adalah masuk neraka. Kalau masuk surga malah nggak pantas untuk dia. Ada seorang wanita datang pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana anak-anakku yang telah wafat dalam keadaan tidak beriman? Nabi bersabda, anak-anakmu itu di neraka. Maka wanita tadi susah. Allah, kalau kamu, sabda Nabi, tahu siapa hakikatnya anak-anakmu, tentulah kamu akan ridho dengan keputusan Allah yang barusan saya sampaikan. Maka Mullah Ali Qori mengulas hadis ini, bahwa dalam diri kita ini ada perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita, yang keluar dari diri kita. Anak keluar dari diri kita, kencing juga keluar dari diri kita, kotoran besar juga keluar dari diri kita. Maka kalau kita ini memandang itu, kita pasti akan menyayangi yang keluar yang berupa anak tadi para hadirin. Tapi kalau yang berupa kotoran walaupun keluar dari diri kita, kita pasti akan sepakat mau kita buang di WC para hadirin. Ada orang saking sayangnya pada dirinya para hadirin, anak juga disayangi, kencing juga disayangi, BO juga disayangi, akhirnya semuanya dia kumpulkan dalam satu kamar yang sama. Saya ini sayang pada semua yang keluar dari saya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang yang seperti ini, rumah sakit jiwa pun tidak mau menerima dia. Itu orang-orang di rumah sakit jiwa itu, kalau buang kotoran masih ke WC lah, ini kalah kotorannya malah dibawa ke dalam lemari. Lah orang-orang yang ditakdirkan tidak beriman itu para hadirin, walaupun itu anak kita, cucu kita, ini sebetulnya kotoran. Kalau sampai dimasukkan surga, nanti surga jadi pesing para hadirin. Kita mandangnya harus begitu itu. Karena yang memutuskan itu adalah ahkamul hakimin, yang paling tahu menempatkan perkara pada tempatnya. Maka para nabi, para rasul, hari-hari dakwah, hari-hari mikirkan umat, disertai keyakinan bahwa ada sebagian umat memang nggak layak dapat hidayah para hadirin. Karena di antara yang disampaikan para nabi, para rasul kepada umat, di sana ada surga dan sudah ada calon-calon penghuninya, di sana ada neraka dan sudah ada calon-calon penghuninya. Maka datang laporan pada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, ada orang di sana itu yang dia tidak percaya pada takdir. Maka Sayyidina Ali panggil orang itu, sini, kamu datang ke dunia ini, siapa yang mendatangkan kamu? Maka orang tadi ditanya Sayyidina Ali, dia bilang, yang mendatangkan saya Allah. Nanti kalau sudah waktunya kamu mati, siapa yang memergikan kamu dari dunia? Maka Sayyidina Ali dijawab, yang memberikan saya Allah. Kemudian antara hidup kamu dan mati kamu, siapa yang mengatur kamu?
Awalnya kamu ngakui, yang datangkan kamu Allah. Nanti yang matikan kamu Allah. Di tengah-tengahnya siapa yang ngatur kamu? Maka orang tadi menjawab, Allah. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu nggak menjawab selain itu, tempat yang ada mata kamu itu akan lepas dari badan kamu. Mau dibuat oleh Sayyidina Ali. Wah, imannya nggak bener ini. Orang itu kalau menganggap di dunia ini ada perkara yang belum ditentukan oleh Allah, sama aja dia bilang ada di alam semesta ini yang lepas dari pengaturan Allah, para hadirin. Lah yang ngatur siapa itu? Yang menentukan siapa itu yang lepas itu? La ilaha illallah. Akhirnya iman pada takdir menjadikan kita ini ayem. Segala sesuatu kalau sudah mentok sudah ada takdirnya. Lah kalau takdirnya buruk bagaimana? Yakini ini adalah dari Allah. Ditakdirkan ngantuk waktu bayan. Ini dari mana ini? Dari Allah. Selepas itu apa? Perintah Allah untuk orang-orang yang lalai. Umpamanya para hadirin, di antaranya suruh ganti dengan kebaikan. Ngantuk waktu bayan, nanti malam tahajud sampai subuh. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah umpamanya, tiba-tiba berbuat pelanggaran, yakini dari Allah. Apa perintah Allah untuk orang yang melanggar? Di antara perintahnya, enggak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di antara perintah Allah untuk orang yang melanggar, suruh taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Suruh menyesali, niat dengan kokoh untuk tidak ngulangi lagi. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak cukup itu, kata sebagian ulama, selepas menyesali harus ganti yang dia langgar itu, para hadirin. Kalau pelanggarannya urusan ninggal sholat, ya di samping menyesali, ya harus sholatnya diganti. Kalau kaitannya dengan urusan muamalat, ya begitu juga para hadirin, disesali jangan diulangi, ya harus diganti. Kalau ditakdirkan baik para hadirin, kok saya bisa ingin kebaikan ini dari mana ini? Dari Allah. Di antara perintah Allah untuk orang yang berbuat kebaikan supaya bersyukur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Suruh menjaganya dari amalan-amalan yang menghancurkan amal. Di antaranya ghibah, menggunjing orang. Di antaranya dengki, menghancurkan amal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman rukun iman yang 6 ini, inilah syarat sahnya orang masuk surga, para hadirin. Inilah illalladzina amanu. Inilah yang menyebabkan orang bersih dari kesyirikan. Dan rukun iman ini berbeda dengan tertib amal. Kalau kurang satu, para hadirin, sama dengan kosong. Orang iman pada Allah tapi nggak mau iman dengan Rasulullah, nol imannya, nggak diterima. Iman kepada Allah dan Rasulullah, nggak mau beriman dengan Quran, nol, para hadirin. Iman dengan ketiganya, nggak iman dengan para malaikat, nol, para hadirin. Iman kepada yang 4 itu, tidak iman pada akhirat, nggak ada hari pembalasan, nol. Begitu juga nggak iman dengan takdir, itu nol jadinya. Maka 6 ini perlu kita bawa 24 jam kemana saja kita berada, waktu susah, waktu bahagia, waktu melarat, waktu kaya, karena inilah kunci surga yang perlu kita bawa di mana saja berada. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Yang tidak rugi adalah orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang amal soleh. Pertama kali iman, kemudian amal soleh. Amal itu memang bukan merupakan keyakinan, para hadirin, tapi amal itu mempengaruhi redup dan terangnya iman dalam hati. Al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ini bisa naik turun, para hadirin, kekuatannya.
Kalau amalnya tambah, nanti imannya naik. Kalau amalnya melanggar, imannya akan berkurang. Keyakinan-keyakinan tadi, kalau ditampakkan oleh Allah para hadirin, ini semacam sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah pada dirinya seseorang. Sebagaimana dihadiahkan, maka juga kalau nggak dirawat, bisa ditarik lagi para hadirin. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, kalau ada orang iman sedang berzina atau orang iman sedang mencuri, maka imannya keluar dari hatinya, nunggu di atas badannya. Mungkin kembali, mungkin tidak para hadirin. Akhirnya orang tuh asalnya mantap pada rukun iman, begitu maksiat langsung jadi ragu para hadirin. Maka amal itu kita jaga, dan amal yang terpenting selepas iman adalah sholat. Ala adullukum biqiwami hadzal amr, qiwamu hadzal amri shalah. Maukah kalian tak tunjukkan yang ngontrol urusan agama? Yang ngontrol urusan agama adalah sholat. Orang itu pengen keluarganya terkontrol agamanya selepas iman, maka sholatnya harus diperhatikan pertama kali. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Orang pengen santri-santrinya bermutu ketertiban Islamnya, maka pertama kali penertiban adalah dengan penertiban sholat para hadirin. Orang pengen keluarnya fisabilillah terkontrol ketertibannya dan arahan-arahannya, dalam keluar fisabilillah harus sangat-sangat memperhatikan sholat. Enggak lakinya, enggak perempuannya, kata Ibnu Mas'ud, kalau masih selalu memperhatikan sholat, masih dalam hidayah. Tapi kalau sholatnya sudah kurang diperhatikan, hidayah itu sudah mulai dia tinggal para hadirin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang disabdakan Nabi, Allah telah meletakkan kebenaran di hati dan lidahnya Umar. Beliau mengatakan, perkara yang terpenting selepas iman itu ya sholat itu. Kalau orang bisa menjaganya, maka dia akan bisa menjaga amalan-amalan agama yang lain. Kalau dia nggak bisa menjaganya, amalan-amalan agama yang lain akan lebih dia telantarkan lagi. Inna ahamma syai'in dis-shalah faman hafadha 'alaiha fahuwa lima siwaha ahfad wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat. Inilah kurang lebih pokok-pokoknya Islam. Iman yang benar, ibadah yang benar, muamalat yang benar, pergaulan yang benar, akhlak yang benar. Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan kurang lebihnya masuknya Islam itu dari iman. Lepas orang itu imannya benar, akhirnya ditolong oleh Allah untuk memperbaiki ibadahnya. Lepas ibadahnya benar, Allah akan tolong dia dari akan mampu untuk meluruskan muamalatnya. Kalau muamalatnya benar, Allah akan tolong dia untuk meluruskan akhlak dan pergaulannya. Tetapi kata beliau, nanti keluarnya Islam itu dari bawah, dari muasyarah, dari akhlak. Orang itu kalau pergaulannya nggak benar para hadirin, akhirnya menimbulkan muamalatnya nggak benar. Begitu muamalatnya nggak benar, nggak kuat ibadah. Begitu ibadahnya nggak benar, akhirnya imannya itu jadi nggak kerasan, nggak betah pada dirinya. Masuknya lewat iman, kemudian ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, keluarnya dari bawah. Maka hati-hatilah dalam menjaga pergaulan. Maka Maulana Sa'ad hafizahullah beliau mengatakan, selepas pentingnya iman, pentingnya amal, orang masih dalam kerugian sebelum dari dalam dirinya ada dua usaha, yaitu usaha iman dan usaha amal. Tawasau bil haq adalah perintah untuk usaha iman, tawasau bis sabr adalah perintah untuk usaha amal. Maka orang itu kalau dalam kehidupannya ada 4 perkara ini, iman yang benar, amal yang benar, dan ada usaha iman dan usaha amal, dia lepas dari kerugian. Itulah yang mau kita usahakan dalam pertemuan kita yang mulia ini, yang mahal ini. Insyaallah semuanya niat para hadirin.